Kami Pitra Romadhoni pelapor dan juga Fitri Haryani, Badan Pengurus Spekam. Mas Pitra, tadi menarik soal bagaimana perbedaan pandangan Anda dan juga Bu Fitri soal bagaimana pelaku ini harus diusut. Seberapa penting pengusutan pelaku ini pada meminimalisir penyebaran video konten asusila? Iya, Mas Ibrahim. Seberapa penting? Saya rasa ini sangat penting sekali pelaku utamanya ini dicari ataupun diusut oleh pihak kepolisian. Karena pelakunya yang utama itu adalah orang yang sedang melakukan tindakan senggama ataupun perbuatan asusila di dalam video tersebut. Kalau penyebarannya itu kan halayak ramai masyarakat. Akan tetapi perlu dikaji bersama, dipahami penyebar utama ataupun penyebar pertama video ini harus ditelusuri lebih dalam lagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam hal ini pelaku utama yang ada di dalam video tersebut itu sudah membuat keresahan kepada masyarakat umum. Kenapa saya bilang bahwasannya menyimpan konten asusila baik untuk koleksi pribadi itu melanggar ketentuan hukum, itu sudah jelas diatur pada pasal 29 ayat 1 yang mengatakan bahwasanya orang yang membuat memproduksi, membuat, menyewakan atau menyediakan pornografi maupun aksi diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Dan di dalam ayat 2-nya ini pada huruf A menyatakan dilarang orang melakukan tindakan yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Jadi undang-undang sudah melarang di sini untuk memproduksi ataupun memperlihatkan ketelanjangan tadi. Makanya saya tidak sependapat dengan Mbak Fitri. Saya menggarisbawahi soal menyajikan ya. Bertentangan dengan ketentuan Mas Fitra, saya menggarisbawahi soal menyajikan. Jika menyajikan berarti artinya ada niat untuk memperlihatkan. Nah, kalau tidak ada niat untuk memperlihatkan itu bagaimana Mas Fitra? Saya rasa ini suatu kekeliruan. Kenapa? Karena di dalam ketentuan hukum pidana sudah mengatur tentang kelalaian. Kelalaiannya seperti apa? Walaupun itu untuk koleksi pribadi, tidak selamanya koleksi pribadi itu bisa selalu aman di tangan kita. Di kemudian hari bisa kita pastikan pasti akan terjadi kelalaian. Kelalaiannya contohnya seperti bisa diakses oleh anak-anak kita. Apakah memungkinkan anak-anak kita melihat video ketelanjangan orang tuanya ataupun bapaknya sedang melakukan senggama? Ini hal yang sangat perlu diprotes keras terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Bu Fitri, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya hanya misalnya memberi salah satu contoh sih begini. Ada suami istri misalnya butuh mereka rekreasi gitu, kemana lah begitu. Kemudian dalam prosesnya ada seseorang yang dengan sengaja, saya bilang begitu, memvideo. Ini saya bilang memvideo. Pasangan tersebut tidak tahu, begitu. Pasangan tersebut tidak tahu. Kemudian setelahnya ada penyebar luasan terkait dengan video tersebut. Apa kemudian yang harus dilihat? Apakah kemudian yang dalam konten tersebut juga akhirnya menjadi pelaku, padahal dia tidak punya niatan. Dia tidak ingin mendokumentasikan secara pribadi. Dia tidak ingin misalnya terkait dengan persoalan pribadi dia terus kemudian diungkapkan yang lain. Nah, ini kan juga yang menjadi catatan, menjadi kelemahan. Kalau kemudian saya bilang satu-satunya pelaku yang dianggap kemudian yang berperilaku asusila tersebut itu yang harusnya lebih jeli dan kemudian digali apa sih sebenarnya persoalan yang utama begitu. Bu Fitri, sebelum kita menjustifikasi bahwasanya dia adalah pelaku begitu. Baik, kalau tadi kasus yang Anda gambarkan bukannya itu karena pemeran atau yang terlibatnya tidak sadar divideokan atau bagaimana itu? Iya, tetapi kan kemudian di kita undang-undang kita ya tetap aja dia itu adalah pelaku asusila, begitu kan? Secara tidak langsung saya melihat Ibu Fitri. Tahan dulu Mas Fitra, tahan dulu. Silakan Bu Fitri. Iya, tetapi kan sebenarnya tidak ada niatan, tidak ada sesuatu hal yang dia pinginkan untuk kemudian terjadi sesuatu hal yang diviralkan. Nah, seharusnya konteksnya tadi sebenarnya saya harus lebih jeli dan lebih dalam untuk digali, begitu. Apa sih sebenarnya motifnya, apa sih kemudian tujuannya, apa sih kemudian siapa yang menjadi aktor utama, siapa yang menjadi kemudian aktor yang menjadi aktor utama. Karena kemudian kalau semua orang melihat bahwasanya dia adalah asusila dan kita menjustifikasi. Nah, ini sebenarnya persoalan yang harus Bu Fitri, juga dipahami. Artinya menurut Anda apakah undang-undang pornografi itu juga belum melindungi korban
yang menjadi korban video asusila? Iya, salah satu contohnya misalnya terkait dengan Nuril gitu. Seorang salah satunya begitu kan. Dia sebenarnya tidak melakukan sesuatu hal ya. Ternyata kemudian dia yang justru dijerat. Baik. Padahal dia adalah korban kekerasan seksual begitu. Baik. Walaupun tadi lewat salah satunya adalah media sosial. Baik. Saya ingin tanya ke Mas Pitra soal undang-undang pornografi, bagaimana sebetulnya di Indonesia ini sejarah atau histori penegakan hukum bagi pornografi, kasus pornografi. Bagaimana Mas Pitra Anda melihatnya? Indonesia sudah mempunyai suatu produk-produk hukum yang sangat bagus, luar biasa, sangat tegas sekali dalam mengatur ketentuan baik dia hukum pidana maupun perdata. Nah, di dalam kasus ini adalah kasus pidana. Jadi mindset yang mengatakan seperti contoh kasus yang disebutkan oleh Mbak Fitri itu adalah pemikiran yang salah saya rasa. Karena apa? Karena kalau kita ibaratkan contoh orang yang sedang rekreasi keluarga, tiba-tiba ada yang memvideokan, ini kan belum tentu perbuatan itu adalah salah. Yang menjadi permasalahan ini, pelaku ini, orang yang dalam video itu adalah pelaku utama dan bukan korban. Orang yang tidak berbuat salah itu kan divideokan tidak ada masalah. Saya aja divideokan orang tidak ada masalah. Akan tetapi saya mengerti etika dan norma-norma aturan yang ada. Nggak mungkin saya melakukan pelanggaran hukum apabila saya takut untuk divideokan orang seperti itu. Jadi mari kita cerdas dan menjaga aturan-aturan yang telah ada di negara Republik Indonesia. Contohnya melakukan ketelanjangan. Sudah jelas-jelas itu dilarang, kenapa masih divideokan, kan seperti itu. Nah, pelaku video ini juga yang contohnya seperti contoh kasus seperti rekreasi tadi, apabila juga melakukan tindakan-tindakan ketelanjangan di publik ataupun di tempat lain, itu sudah melanggar ketentuan undang-undang pornografi, dan yang memvideokan itu bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Jadi mari kita jaga tindakan-tindakan yang mengandung asusila agar tidak tersebar ke publik. Makanya dari itu saya melarang untuk memproduksi koleksi pribadi, konten-konten ataupun koleksi pribadi yang bermuatan asusila seperti itu. Jadi menurut Anda, Mas Pitra, dalam kasus ini tidak hanya menyasar yang menyebarkan, tapi juga orang yang terlibat dalam produksinya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau apabila ada kesalahan, ayo, come on, laporkan ke polisi. Dalam hal ini pihak yang berwajib selalu siap 24 jam untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan kesejahteraan kepada orang yang merasa dirugikan ataupun korban. Jadi kalau memang kita katakan yang di video itu adalah korban dari mana? Justru dengan membuat ketelanjangan itu, rakyat Indonesia menjadi korban di sini. Jutaan rakyat Indonesia, bayangkan Mas Ibrahim. Baik. Jadi kalaupun seumpamanya dia merasa korban, silakan laporkan ke polisi. Sampai sekarang para pelaku itu tidak ada. Saya lihat melaporkan ke polisi dan sekarang sedang diusut oleh pihak kepolisian. Saya ingin tanya kalau dia merasa korban, dia harus wajib melapor ke polisi. Saya ingin tanya ke Bu Fitri. Bu Fitri, tadi menurut Mas Pitra kan semua pihak yang terlibat harus diusut. Kalau Anda melihat bagaimana sebetulnya penegakan hukumnya, apakah sudah memberikan efek jera? Karena hingga saat ini ternyata masih banyak penyebaran video syur di tanah air. Iya, saya bilang tadi sebenarnya kan apa sanksinya itu kan kemudian tadi saya bilang jangan melihat kemudian kita langsung menjustifikasi bahwa aktor utamanya, pelaku utamanya itu adalah yang ada di video tersebut. Saya sampai mencontohkan orang tersebut yang melakukan rekreasi itu di tempat, bukan di tempat umum begitu, di suatu ruangan, dan kemudian yang memvideokan itu oknum seseorang yang kemudian saya misalnya bilang ada salah satunya misalnya di toilet pernah yang mengintip misalnya kayak gitu. Proses-proses seperti itu kemudian seseorang yang tadi awal mulanya jadi korban kemudian dijadikan pelaku karena masuk di dalam, dianggap dia memproduksi, padahal dia tidak punya inisiatif untuk melakukan produksi itu gitu, tetapi dia justru karena situasinya kemudian dia dikorbankan di dalamnya. Nah, ini kan sebenarnya juga yang harus menjadi perhatian. Saya bilang ini biar kemudian kita bisa melihat secara jernih. Jangan kemudian kita mengkaburkan ya yang menjadi aktor utama, pelaku utama yang kemudian harus gitu dihukum seberat-beratnya, itu kemudian kabur karena dianggap sudah ada aktor utamanya, yaitu tadi pelaku utama yang ada di dalam video tersebut. Padahal ada yang kemudian saya juga nggak tahu, karena ini juga saya tidak melakukan pendampingan dalam prosesnya di sini, tapi saya melihat secara umum gitu, bagaimana kejelian kita untuk melihat sebuah kasus. Jangan sampai kemudian salah satu kasus contohnya adalah Mbak Nuril yang kemudian dia korban, kemudian dijadikan korban prosesnya. Nah ini terulang kembali. Apapun situasinya, apapun kondisinya,
lihatlah secara jeli, kemudian aspek hukumnya itu di mana, kemudian asesmen lebih memperdalam itu, siapa yang akan menentukan aktor utamanya ataupun tidak itu, carilah, galilah lebih dalam-dalam, begitu. Tapi dengan menjerat pelaku, apakah itu juga akan memberikan efek jera agar tidak ada lagi orang yang membuat konten-konten video shoot? Kalau saya lihat sih sebenarnya tinggal bagaimana setiap orang mensikapi ya. Setiap orang mensikapi sebenarnya begitu. Saya bilang bagaimana kesadaran seseorang begitu tidak melakukan yang namanya kekerasan. Apapun bentuknya gitu. Apapun bentuknya ataukah itu terkait dengan konten video porno ataupun bentuk kekerasan yang lainnya begitu. Kesadaran setiap orang. Nah, ini yang kemudian tidak ada di apa ya, pendidikan terkait dengan di masyarakat kita sendiri juga yang diberikan oleh pemerintah. Begitu. Baik. Tergantung setiap orang menyikapi. Mas Pitra, artinya jika tergantung setiap orang menyikapi, ini bisa dijabarkan bahwa tergantung motifnya memproduksi atau membuat video shoot itu. Apakah memang tadi kalau misalkan untuk keperluan pribadi tidak disebarkan? Ya Mas, misalnya saya kalau dapat video tersebut, kemudian atas kesadaran bahwasanya ini adalah perbuatan salah. Kalau saya ikut menyebarkan atau mengirim yang namanya gambar berantai ke seseorang, ya saya tidak akan melakukan. Ini kesadaran-kesadaran itu yang tidak dibuat. Kalau sudah ada yang namanya konten pornografi itu ditutup, seharusnya saya juga nggak akan melihat. Itu kesadaran yang harus dibangun bersama. Mas Pitra, kesadaran menjadi batasan, menjadi pembeda. Bagaimana Anda melihat? Ini sangat menarik karena dalam kasus ini menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia untuk lebih mengedukasikan diri terhadap konten-konten asusila. Jadi kenapa saya tadi tetap ngotot bahwasannya untuk memproduksi ataupun melakukan tindakan-tindakan asusila itu dilarang. Inilah dampak daripada perbuatan tersebut, kan begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus Baik Nuril, itu tidak sama dengan kasus yang sekarang ini, seperti itu. Di mana tidak samanya? Kita bisa perhatikan, Mas Ibrahim, di dalam video yang berdurasi 19 detik itu, pemeran yang terduga mirip artis tersebut dan salah satu laki-laki itu menyadari seperti itu, menyadari dan melihat di dalam kamera tersebut dia sedang melakukan tindakan senggama. Jadi muncul pertanyaan, ada apa? Berarti saya masih menduga bahwasannya video tersebut adalah hasil produk mereka sendiri seperti itu. Baik. Nah, justru itu tadi saya bilang dalam satu kasus itu berbeda-beda tempus, lokus, dan deliktinya. Dan itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan perkara-perkara lain. Jadi justru yang menjadi akar masalahnya ini adalah pelaku yang ada di dalam video orang berdua tersebut. Ini yang harus ditangkap dan dia harus segera. Saya ingin terakhir ke Bu Fitri. Singkat Bu Fitri, bagaimana agar penyebaran video ini bisa dihentikan dan tidak mengganggu generasi muda terlebih saat pandemi saat ini? Ya, saya tadi... kata kuncinya adalah kesadaran. Bagaimana setiap orang begitu memiliki kesadaran apapun kontennya yang bernuansa terkait dengan persoalan kekerasan dan bentuk-bentuk yang kemudian itu tidak baik, lebih baik sudah cukup sampai di situ. Tidak usah melakukan penyebaran dan ikut serta di dalamnya. Sepakat. Untuk penyebaran hentikan saat ini juga karena ada undang-undang yang tentu akan menjerat Anda pelaku penyebaran video syur. Terima kasih Mas Pitra Romadhoni sebagai pelapor dan juga Ibu Fitri Haryani, Badan Pengurus Spekam. Saya Mas Ibrahim. Iya. Baik, terima kasih. Kami cukup waktunya, nanti kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih Mas Pitra, Bu Fitri telah bergabung bersama Kompas Petang. Usai jeda, Kompas Petang akan